Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Suatu cita-cita bagi kita boleh beribadah bersama-sama walaupun kita masih secara online. Kita masih tetap dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema ibadah pagi ini adalah kerelaan dalam memberi. Mari kita siapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang mengatasi segala Allah. Kita akan naikkan pujian. Puji syukur hanya bagi Tuhan yang mau berkorban bagi kita. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, suatu sukacita ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Di tengah kondisi COVID seperti ini ya Tuhan, Kau terus menjaga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pagi ini ya Tuhan yang sungguh indah ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh mempersiapkan hati kami ya Tuhan, boleh mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang Tuhan beritakan ya Tuhan hari ini ya Tuhan boleh tumbuh di dalam hati kami ya Tuhan dan boleh berbuah di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang beribadah ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan kami hidup Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari dosa. Mari kita mengaku kepada Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita selalu sering kali mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan iringi satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah yang begitu baik bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal setiap hati kami ya Tuhan. Ini doa-doa kami ya Tuhan yang Kamu menaikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Pengakuan setiap dosa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu mendengar, maha mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Yang kami mau naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat pembimbing kita diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita membuka Alkitab kita dalam ayat bertanggapan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Kita baca bersama-sama. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan ada persembahan pujian dari vokal grup remaja. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Manis, 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 manis. Dengar suara Tuhan terlalu manis. Terlalu manis. Kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Senang-senang, senang-senang.
Manis, Saja buat Tuhan terlalu manis. manis, Saja buat Tuhan terlalu manis. manis, manis. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita adakan pujian bagaikan bejana. Mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersatu hati dan bersatu pikiran untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami pikiran yang fokus pada firman-Mu dan hati yang mau disirami oleh firman-Mu, sehingga setiap kami dapat terberkati dan kehidupan kami dapat diubahkan dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sekelompok anak muda sedang merencanakan kegiatan untuk bakti sosial di sebuah panti asuhan. Namun ternyata mereka kekurangan dana, sehingga mereka memutuskan untuk menggalang dana, di mana setiap orang yang ingin menyumbang dipersilakan untuk mentransfer di nomor rekening yang sudah tertera. Mereka memberikan para donatur waktu sekitar 1 bulan sebelum kegiatan itu terlaksana. Ketika batas waktu telah habis, panitia menghitung bersama dana yang telah terkumpul. Dan puji Tuhan, dana yang terkumpul lebih dari cukup. Tapi pada waktu penghitungan dana, ada sesuatu yang menjadi perbincangan di tengah-tengah mereka. Mereka membincangkan tentang seseorang yang memberikan sumbangan tidak terlalu banyak. Dan orang tersebut mengirimkan sebuah amplop tanpa diberi nama, hanya diberi kata-kata ditujukan kepada panitia. Dan di dalamnya ada uang Rp2.000. Sebagian orang membincangkan orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut. Mereka mengatakan bahwa orang itu tidak memberi dengan kerelaan hati. Buktinya dia hanya memberi sedikit. Ada juga yang mengatakan bahwa orang itu iseng, mau ngerjain kita, mau ngeprank kita. Tapi ada juga panitia lain yang sangat terberkati. Dia mengatakan orang tersebut sungguh-sungguh mau memberi, tetapi dia tidak memiliki cukup uang. Cerita tersebut memberikan persepsi yang berbeda-beda, sehingga orang-orang pun mempunyai persepsi yang berbeda, karena mereka tidak mengetahui motivasi hati dari setiap orang yang memberi sumbangan tersebut. Bisa jadi orang yang memberi sedikit memang karena tidak memiliki uang yang lebih, tetapi ingin sekali memberi sumbangan. Atau bisa jadi karena orang tersebut memang kenyataannya pelit. Ada orang yang memberi sumbangan yang besar, bisa jadi mereka memang tulus dan rela untuk memberi. Atau bisa jadi juga mereka hanya membutuhkan pujian karena telah memberikan sumbangan yang cukup besar. Motivasi hati dalam memberi, orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi hanya diri kita dan Tuhan sajalah yang dapat melihat dan mengerti motivasi kita saat kita memberi. Melihat cerita tadi, kita mengingat cerita di dalam Injil tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan di dalam bait Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda tersebut yang memberi paling banyak daripada orang-orang kaya yang sudah memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Karena janda tersebut memberikan segala yang dia punyai, segala yang dia miliki, bahkan seluruh nafkahnya. Sedangkan orang kaya memberikan dari kelimpahan mereka. Hal ini bukan berbicara tentang jumlah yang telah orang-orang ini berikan, tetapi di sini Tuhan Yesus lebih berfokus kepada sikap hati mereka yang berbeda.
di mana janda miskin ini sungguh-sungguh memberikan dari apa yang dia miliki bagi Tuhan, dan ia memberi dengan kerelaan hatinya. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita memberi dengan sukacita yang membawa berkat bagi setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang kerelaan dalam memberi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rela itu berarti ikhlas hati, senang hati, tidak mengharapkan imbalan. Dapat disimpulkan bahwa kerelaan dalam memberi berarti kita memberi dengan senang hati tanpa memikirkan kembali apa yang orang lain akan lakukan terhadap yang telah kita berikan. Misalnya, ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki kerinduan hati memberikan pakaian kepada orang lain. Ini bukan pakaian yang sudah tidak layak pakai, tetapi pakaian yang masih layak pakai, yang mungkin sama ini ada di lemari tapi sudah jarang sekali dipakai. Jadi pakaian ini diberikan kepada orang lain. Nah, ketika orang yang menerima pakaian itu dan sangat berterima kasih, tapi kenyataannya pakaian itu tidak dipakai oleh orang tersebut, melainkan yang memakainya adiknya. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir, kenapa ya pakaian itu dipakai oleh adiknya? Kan saya berikan pakaian itu bukan kepada adiknya, tetapi kepada orang itu. Itu tandanya kita belum sungguh-sungguh rela dalam memberi. Yang dimaksudkan rela memberi adalah ketika kita sudah memberi, otomatis hati kita maupun pikiran kita sudah tidak ada di hal tersebut. Jadi sikap Bapak Ibu Saudara sekalian akan berbeda dari yang tadi. Sikapnya akan menjadi seperti ini. Oh, pakaian yang saya berikan kepada si A ternyata dipakai ya oleh adiknya. Ternyata pakaian itu lebih cocok dan ukurannya pas dengan adik si A ini. Jadi kita tidak bersungut-sungut atau mengatur orang yang menerima pemberian kita. Itu barulah yang namanya kerelaan dalam memberi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-36 sampai 43. Di sini diceritakan tentang seorang bernama Tabita. Dan dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Nama ini hanya sekali muncul di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan di dalam kitab ini asal-usul Dorcas maupun kehidupannya tidak dijelaskan secara detail. Tetapi kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang yang pada waktu itu tinggal bersama dengan mereka. Terkhusus janda-janda miskin pada waktu itu. Dan kita pun saat ini juga mendapatkan berkat dari kehidupan Dorcas. Mari kita bersama-sama belajar siapakah Dorcas ini. Kita mendapatkan sedikit info bahwa Dorcas atau Tabita ini disebutkan sebagai seorang murid perempuan. Berarti dia adalah orang percaya Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan sedikit bahwa dia disebut sebagai seorang wanita yang terkenal kasihnya terhadap gereja di Yope, di mana dia terus menyatakan kasihnya dalam bentuk berbuat baik dan memberi sedekah. Ketulusan hati Dorcas terlihat ketika ia meninggal. Banyak orang yang mengatakan bahwa selama hidupnya Dorcas ini senantiasa menjahit pakaian bagi mereka, yaitu janda-janda miskin. Dan banyak orang yang merasa kehilangan si Dorcas ini. Saya teringat dengan statement seseorang yang mengatakan, "If you are the king, don't claim that you are a king. Let other people say that." Artinya, jika kamu seorang raja, jangan mengatakan bahwa kamu seorang raja. Tetapi biarkan orang lain yang mengatakan bahwa kamu adalah seorang raja. Apa aplikasinya dengan kerelaan dalam memberi? Aplikasinya adalah jika kita merasa bahwa kita benar-benar rela dan tulus dalam memberi, janganlah diri kita yang mengatakan hal tersebut. Janganlah kita pamer bahwa saya rela dalam memberi, tetapi biarlah orang lain saja yang melihat ketulusan dan kerelaan kita dalam memberi.
Dorcas tidak menyanjung dan mengatakan bahwa dirinya ini adalah seorang yang rela dan tulus dalam memberi. Tetapi orang-orang yang terberkati oleh Dorcas yang mengatakan bahwa Dorcas rela dan tulus dalam memberi. Mengapa mereka bisa mengatakan seperti ini? Karena mereka merasakan sendiri bagaimana kerelaan dan ketulusan hati Dorcas dalam memberi mereka pakaian. Dorcas mengukur bentuk tubuh setiap janda itu dan dia membuat pola pakaian. Setiap orang polanya pasti berbeda. Itu bergantung dari bentuk tubuh setiap orang. Nah, si Dorcas ini melakukan ini. Setiap janda miskin ini diukur, terus dibuatkan pola, dibelikan kain. Dorcas juga membeli benang, kancing, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pakaian. Dan dia melakukannya dengan ketelatenan. Di Alkitab tidak dijelaskan berapa orang yang telah dibuatkan pakaian oleh Dorcas. Kemungkinan ada beberapa orang yang telah mendapatkan pakaian dari Dorcas. Hal ini menunjukkan kerelaannya dalam memberi kepada janda-janda miskin. Dia tidak memperhitungkan apa yang harus dia lakukan kepada janda-janda miskin ini. Dorcas dikatakan tadi adalah seorang murid, dan dia mau menyatakan imannya di dalam bentuk pelayanan kepada janda-janda miskin. Mengapa Dorcas dapat melakukan hal tersebut? Karena dia adalah murid Kristus yang sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan, sehingga ia menyatakan imannya dalam tindakannya. Dorcas tahu bahwa Tuhan memberikan setiap orang talenta, dan talenta itu bukan dinikmati untuk diri sendiri, melainkan talenta yang dimiliki itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Dorcas mau membantu janda-janda miskin ini dalam membuat pakaian. Bahkan Dorcas ini memberi pakaian kepada janda-janda miskin ini. Dibilang Dorcas ini keluar uang banyak, ya pasti. Dia mengeluarkan uang cukup banyak untuk membuat pakaian bagi janda-janda miskin. Tapi dia rela memberikan uangnya untuk membeli kain dan keperluan lainnya untuk membuat sebuah pakaian. Dia juga rela memberikan waktunya bagi janda-janda miskin itu, mana ia menghabiskan waktu untuk mengukur tubuh setiap janda miskin ini. Kemudian dia melihat orang-orang ini, janda-janda miskin ini, bentuk tubuhnya seperti apa, pola yang cocok seperti apa, dan bahkan dia menghabiskan waktu untuk menjahit pakaian-pakaian tersebut. Dan Dorcas juga memberikan tenaganya untuk menjahit beberapa pakaian. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama, Tuhan menanyakan kepada Musa, "Apa yang ada di tanganmu?" Dan Musa menjawab, "Di tangan saya ada tongkat." Dan di situ Tuhan menunjukkan bahwa Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam Perjanjian Baru ada seorang wanita bernama Dorcas. Mungkin ketika Tuhan menanyakan hal yang sama, "Apa yang ada di tanganmu?" Dorcas menjawab, "Di tangan saya ada jarum dan benang, Tuhan." Dan Tuhan menunjukkan bahwa Dorcas dipakai Tuhan untuk membantu janda-janda miskin dalam membuat pakaian bagi mereka. Oleh sebab itu, Dorcas rela memberikan segalanya dalam melayani janda-janda miskin ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan kita untuk rela dalam memberi. Artinya, ketika kita memberi, kita tidak perhitungan. Hati kita benar-benar ikhlas dalam memberi. Hati kita benar-benar menerima resikonya. Apabila yang kita berikan diterima, kita bersyukur. Dan apabila yang kita berikan ditolak, kita pun juga bersyukur. Ada seorang yang memberikan persembahan kepada sebuah persekutuan. Kemudian pengurus persekutuan tersebut mengatur persembahan tersebut dengan baik. Dan suatu hari pengurus persekutuan itu
mengatur persembahan dari orang ini maupun dari orang lain untuk mengelola sebuah kegiatan, dan persembahan ini digunakan untuk kegiatan yang sudah mereka tetapkan. Namun orang yang memberikan persembahan ini tadi, dia marah. Dia marah karena dia tidak setuju persembahannya digunakan untuk kegiatan tersebut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mau ikut ambil bagian dalam pengaturan keuangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak sungguh-sungguh rela dalam memberi. Karena dia masih memikirkan dan masih belum bisa melepaskan apa yang telah dia berikan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini berarti bahwa ketika kita memberi dan masih memikirkannya, berarti kita masih belum rela dalam memberi. Ketika kita memberi sesuatu baik untuk gereja maupun untuk orang lain, maka hak milik kita sudah hilang dan digantikan oleh orang yang menerima pemberian kita. Sehingga kita tidak ada wewenang lagi untuk mengatur, bahkan komplain. Bahkan kita minta pengurus jangan dipakai ke sana, pakai ke sini. Tidak. Melainkan kita sungguh-sungguh rela persembahan kita digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Dorcas melayani Tuhan dengan kemampuan yang dimilikinya. Dorcas mau membuatkan pakaian bagi janda-janda miskin. Yang kedua, Dorcas menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kerelaan dalam memberi, ini tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi dalam segala hal, baik itu dalam bentuk barang, tenaga, waktu, kemampuan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini menantang kita untuk menyatakan kerelaan kita dalam memberi. Saat ini banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Jika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang ada di tanganmu? Apa yang akan kita jawab? Mungkin kita akan menjawab, di tangan saya ada uang, ada tenaga, waktu, kemampuan, dan lain sebagainya. Dan Tuhan mau kita dengan rela memberikan itu kepada orang-orang yang sedang membutuhkannya saat ini. Dan Tuhan juga mau supaya kita memberikan itu untuk gereja. Berkat yang kita dapatkan, baik itu dalam bentuk uang maupun kemampuan, bukan untuk menyenangkan hati kita saja, tetapi Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita bersama-sama menghidupi firman Tuhan ini dan menyatakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita mau peduli dengan sesama dan mau dengan rela memberikan apa yang dibutuhkan orang lain, guna menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Silakan bersaat teduh. Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita pada pagi hari ini, dan pada kesempatan yang indah ini sebelum kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah ini, kita akan bersama-sama tundukkan kepala berdoa syafaat bagi beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Allah dan Tuhan kami menaikkan syukur untuk segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terkhusus dalam ibadah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong, mematrikkan firman itu dalam hidup kami. Dan tolong kami bukan hanya sekedar sebagai pendengar, biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini kami datang berdoa terus, menyerahkan untuk setiap program-program gereja kami. Terkhusus kami datang berdoa menyerahkan untuk renovasi gedung gereja kami yang saat ini sedang berlangsung. Kami tetap menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Biarlah renovasi ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para tukang yang ada. Tuhan menolong, memberikan kekuatan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka mampu mengerjakan setiap hal apapun yang dipercayakan kepada mereka. Hasil kerja karya mereka sungguh-sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa untuk sejumlah dana yang masih kami butuhkan. Biarlah Tuhan juga akan menyediakan, mencukupkan, sehingga dengan dana ini akan memperlancar proses renovasi gedung gereja kami dan lingkungan gereja kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini juga kami datang berdoa, menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau mengenal mereka dan Engkau tahu mereka satu persatu. Ke dalam tangan-Mu yang kuasa kami menyerahkan mereka. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah pulihkan. Kami minta dalam nama Yesus Engkau bekerja dan berkarya dalam hidup masing-masing mereka. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, menghadapi situasi ekonomi global, secara khusus untuk Indonesia ini ya Tuhan. Ada begitu banyak orang yang harus mendapatkan pemutusan hubungan kerja ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menolong, memberkati serta mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia ini, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan kerja akan dapat terhindari. Itu sebabnya ya Allah, kami serahkan hal ini dalam tangan Tuhan. Kami hanya mampu berdoa, memasrahkan bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Engkau ya Allah yang akan menolong serta memulihkan situasi ekonomi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya ya Allah, kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Untuk waktu-waktu ke depan yang akan kami jalani, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk memimpin kami, menuntun kami, memelihara kami, menopang kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan Engkau proteksi kami dari hal-hal yang jahat. Kasih Tuhan selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dengarkan seru sembahyang kami, dengarkan doa syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Sidang jemaat kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk saudara dan saya. Haleluya! Yang beriman sama-sama katakan, amin. 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 Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita pada kesempatan baik ini, dan kita akan bersama-sama menyaksikan beberapa informasi berita gereja. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih